Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmadu wa nusholli ala rasulil karim wa ala alihi washabihi ajmain. Saya telah menciptakan suatu syair yang sering saya lakukan tentang cinta dunia. Begini lagunya. Setiap hari terfikir dunia, yang dibicarakan tentang dunia, terbayang imajinasi tentang dunia, sampai masuk mimpi tentang dunia. Cinta dunia, lalai hati karena dunia, lupa mati karena dunia, iri dengki timbul karena dunia, peperangan terjadi karena dunia. Cinta dunia, setelah daku renungkan, cinta dunia amat bahaya. Setelah daku renungkan, cinta dunia bawa bencana. Kini ku sadari, dunia takkan dibawa mati. Kini ku sadari, bahagia tak harus bertabur dunia. Cinta dunia ini tumbuh dalam diri kita karena salah satu sebabnya karena kita selalu berangan-angan panjang, tidak mensyukuri nikmat yang ada. Kita boleh memiliki dunia, tetapi jangan masuk ke dalam hati kita. Yang harus kita ingat bahwa tujuan kita di dunia ini bukan untuk mengumpulkan dunia, bukan untuk meraih dunia, tetapi sebagaimana yang Allah firmankan, tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Dan cinta dunia ini amat berbahaya. Peperangan, perceraian, pembunuhan, dan kerusakan-kerusakan lainnya ini akibat cinta dunia. Awal dari kemaksiatan adalah cinta dunia. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, maka berhati-hatilah. Kadang-kadang Allah menjebak Allah memberikan ujian berupa keduniaan yang luar biasa kepada kita. Maka di situ, di sela-sela itu semua itu ada jebakan syaitan laknatullah alaih, menggiring manusia untuk mencari harta sebanyak-banyaknya, untuk mencari kedudukan setinggi-tingginya tanpa mengindahkan rambu-rambu yang telah Allah berikan kepada kita. Lalu dalam benak kita terpikir, apa kita tidak boleh bekerja? Bukan seperti itu. Kerja, mencari rezeki yang diniatkan untuk semata-mata karena Allah, ini hal yang diperbolehkan. Tetapi banyak sekali ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis yang Rasulullah SAW untuk mengisyaratkan, baik secara isyarat ataupun secara tersurat, bahwa tujuan hidup bukan untuk mencari dunia, tetapi untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang diuji dengan kekurangan harta dunia, dia bisa berhasil. Tapi sedikit sekali orang yang diuji dengan berlimpahnya dunia, dia berhasil. Qarun laknatullah alaih dulu adalah seorang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pakaian hanya melekat di badan, makan pun mungkin kurang, entah satu hari makan satu hari tidak, wallahu alamnya cerita yang sebenarnya. Tapi yang jelas Qarun serba kekurangan, tetapi dia orang yang taat. Maka
Suatu hari Qarun ini meminta kepada Nabi Musa untuk mendoakan agar Allah melimpahkan dunia kepadanya. Maka didoakan oleh Nabi Musa alaihissalam, dan ajibnya hadirin Allah subhanahu wa ta'ala, benda apa saja yang dipegang oleh Qarun laknatullah alaih ini bisa menjadi emas. Sehingga lambat laun maka Qarun laknatullah alaih ini akhirnya tambah, hartanya bertambah. Sehingga yang biasanya misalnya biasa sholat berjamaah 5 waktu begitulah misalnya ini, maka dia mulai tertinggal rakaat yang pertama. Kemudian setelah itu rakaat yang kedua dia baru datang, rakaat yang ketiga baru datang, rakaat yang keempat baru datang, atau menjelang salam dia baru datang. Hartanya tambah banyak, sholat 5 waktu jadi 4 waktu, berjamaahnya jadi 3 waktu, berjamaahnya jadi 2 waktu, jadi 1 waktu sama sekali tidak berjamaah, sholat di rumah. Akhirnya sholat di rumah pun karena hartanya bertambah banyak, akhirnya tinggal 4 waktu, tinggal 3 waktu, tinggal 2 waktu, akhirnya sama sekali. Setelah disibukkan oleh dunia sedemikian rupa, salabah, dan salabahnya 2 ya, salabah apa begitu kan. Ini dulunya Masya Allah dia hidupnya serba miskin sekali. Jadi ada salabah yang tetap taat, ada salabah yang tidak taat. Ini menceritakan salabah yang kemudian tidak taat, kemudian menjadi kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kehidupannya 11-12 lah dengan Nabi Musa, barangkali agak mirip-mirip begitu ya. Jadi dia hanya dia tidak punya harta bendanya, hanya sedikit sekali, sehingga minta didoakan kepada Rasulullah. Maka di Rasulullah yang saya pernah dengar kisahnya, beliau diberikan seekor kambing, ada yang mengatakan sepasang kambing. Akhirnya kambing itu berbiak cepat sekali. Yang biasanya berbiak berkembang, yang biasanya dia sholat di awal waktu berjamaah itu Masya Allah luar biasa. Akhirnya sama seperti Musa alaihissalam, Qarun laknatullah alaih, mulai tertinggal rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat. Akhirnya yang tadinya 5 waktu berjamaah jadi 4 waktu, jadi 3 waktu, 2 waktu, 1 waktu. Akhirnya sholat di rumah itu pun tertinggal jadi 4 kali sholat, jadi 3 kali sholat, kali 2 kali sholat, jadi 1 kali sholat, sama sekali tidak sholat. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala, hati-hati dengan ujian dunia dan jebakan-jebakan yang luar biasa, menyebabkan perceraian dan lain sebagainya. Ini juga kadang-kadang masalah dunia. Syukuri apa yang telah Allah berikan kepada kita, kemudian minta apa yang belum ada pada kita kalau memang kita menginginkannya. Tetapi dalam setiap sholat kita, apabila setelah sholat kita meminta rezeki kepada Allah, barengi dengan ya Allah berikan rezeki yang barokah, ya Allah berikan rezeki yang barokah, ya Allah berikan rezeki yang barokah. Sebab rezeki saja kalau diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tidak barokah, nanti akan menyebabkan kelalaian kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, itu ya, ada musik di pasar ini, Masya Allah. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala, dunia boleh dimiliki, tetapi jangan sampai masuk ke dalam hati kita. Maka Abu Nawas berkata, ya Allah letakkan dunia di tanganku, jangan kau masukkan dunia ke dalam hatiku. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala, cinta dunia adalah induk dari segala kemaksiatan, adalah cinta dunia. Sehingga orang-orang berpikir kalau dia tidak bisa mendapatkan dengan cara yang halal, kenapa tidak dengan cara yang haram? Nggak peduli orang mau mati, nggak peduli mau orang terbunuh, yang penting saya harta saya banyak, saya bisa menghidupi anak dan istri dan lain sebagainya dan sebagainya. Oleh itu hadirin Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala lindungi kita dari cinta dunia. Niatkan sebagaimana yang Allah perintahkan, qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku untuk Allah pencipta alam semesta. Dunia boleh kita miliki, tapi hati-hati jebakan dunia. Orang yang banyak dunia, kalau tidak hati-hati, unsur kemaksiatan itu banyak di situ. Dia mau berjudi, berzinah, ada akses untuk ke sana. Maka berhati-hatilah dengan jebakan dunia. Mohon perlindungan kepada Allah daripada ubud dunia. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.